Baik, izin memulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Dr. Ibu Esi Haryani MPD dan Ibu Hasanah MPD sebagai pengampu metodologi penelitian sebagai dosen metodologi penelitian, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Baik, kami dari kelompok 5 akan membacakan materi itu komponen-komponen yang berjudul komponen-komponen metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh rekan saya itu Putri Alifia. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama yaitu permasalahan. Permasalahan penelitian merupakan langkah awal dalam memulai sebuah penelitian. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti dinyatakan oleh Emory, bahwa baik penelitian murni atau terapan, semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Masalah penelitian merupakan jantung setiap upaya penelitian. Yang pertama, ada hakikat permasalahan. Masalah atau problem dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang diharapkan atau dasolen dengan apa yang terwujud atau tercapai atau dasein. Masalah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang terwujud atau tercapai. Yang kedua, ada sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, dan adanya pengaduan dan kompetensi. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah adalah kesengajaan antara harapan dengan kenyataan, maka rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat ikatan erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Apabila permasalahan yang akan diteliti telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Yang B, ada teori ilmiah. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian atau kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Menurut Mark dalam Profesor Dr. Sugiono membedakan adanya 3 macam teori, antara lain yang pertama ada teori yang deduktif atau pemikiran umum ke khusus, yang kedua ada teori yang induktif atau pemikiran khusus ke umum, dan yang ketiga ada teori yang fungsional. Teori dalam penelitian memiliki kegunaan karena semua penelitian bersifat ilmiah.
Oleh karena itu, semua peneliti harus berbekal teori. Dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian, maka fungsi utama teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti, merupakan pemandu untuk menemukan fakta guna merumuskan hipotesis, serta digunakan sebagai kontrol yang membahas penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Dalam penelitian ilmiah, teori ilmiah tidak terpisahkan dari fakta. Hubungan antara keduanya adalah yang pertama, fakta memprakarsai teori ilmiah. Yang kedua, fakta memformulasikan teori-teori ilmiah. Yang ketiga, fakta dapat dijadikan dasar untuk menolak teori ilmiah. Yang keempat, fakta memperjelas teori ilmiah. Selanjutnya, yang C, variabel. Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi suatu penelitian. Ada beberapa jenis variabel dalam penelitian. Variabel-variabel dimaksud antara lain yaitu variabel bebas dan variabel terikat, variabel aktif dan variabel atribut, variabel kontinu dan variabel kategori, termasuk juga variabel laten. Selain itu, kriteria atau syarat suatu variabel yang baik dalam pengembangannya harus dipahami dan dimengerti dengan baik, sehingga menjadi dasar identifikasi dan pengembangan variabel penelitian. Macam-macam variabel penelitian yaitu berdasarkan skala pengukurannya. Yang pertama ada variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau kategori. Contoh variabel nominal yaitu jenis kelamin. Yang kedua, variabel ordinal. Variabel ordinal adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat. Contoh status sosial ekonomi, rendah, sedang, tinggi. Yang ketiga ada variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti atau satu kategori dengan kategori lainnya. Contoh prestasi belajar. Yang keempat ada variabel rasio. Variabel rasio merupakan variabel selain bersifat membedakan, mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, dan setiap nilai kategori diukur dari titik yang sama. Contohnya berat badan, tinggi badan. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mia Istiqomah. Baik, terima kasih Putri Alivia. Yang selanjutnya D, hipotesis. Secara etimologis, hipotesis berasal dari dua kata, hipo yang berarti kurang dari, dan tesis yang berarti pendapat. Jadi hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah kerangka berpikir dari sintesa atau kesimpulan sementara. Bentuk-bentuk hipotesis ada 3 macam, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif, itu variabel mandiri, hipotesis komparatif, perbandingan, hipotesis asosiatif, hubungan. Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian. Oleh karena itu, sebelum terjun ke lapangan, hendaknya peneliti telah merumuskan hipotesis penelitiannya. Pentingnya hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur
apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Yang E, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. Syarat dalam mengambil sampel ada dua macam, yaitu jumlah sampel yang mencukupi dan profil sampel yang dipilih harus mewakili. 14 sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi kemudian diteliti